Oke, suara saya kedengaran nggak? Dengar Kak. Terdengar jelas atau sedikit jauh gimana? Jelas Kak, jelas. Oke, oke. Wait ya. Oke. Jadi mungkin untuk malam ini teman-teman saya izin off cam dulu ya. Soalnya di sini wifi-nya lagi mati. Takutnya jaringannya agak bermasalah gitu guys. Kalau misalnya saya lag ke depannya tolong dikabari ya guys. Oke, aman? Oke, jadi selamat malam semuanya. Apa kabar kalian selama minggu ini? Sudah ngapain aja kalian guys? Gimana kabarnya? Selamat malam Kak. Oke, Kak. masih sehat-sehat kah semuanya? Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah Kak, sehat. Oke, jadi oh ya mungkin ada yang belum kenalan, mungkin kemarin nggak datang. Jadi salam kenal, saya Bintang. Aduh sorry, saya Bintang dari Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung. Terus, oh ya, angkatan 22. Di sini saya mau mengajar tentang TPA, tes penelaran analitik kalau nggak salah, atau ya lebih kerap disapa dengan nama potensi kognitif. Oke, jadi sebelum kita mulai, boleh, iya, jangan deh. Oke. Saya izin share screen ya, teman-teman. Oke. Oke deh. Layar saya kelihatan? Kelihatan Kak. Oke, jadi teman-teman, mungkin maaf kalau sedikit ribut ya, tolong kembali kalau agak ribut. Jadi untuk malam ini, ya potensi kognitif, kita akan belajar tentang, sebenarnya masih sama dengan materi kemarin, bukan sama sih, mirip gitu. Jadi materi yang akan kita belajar itu tentang thinking dan reasoning. Oke. Nah, oke. Hmm, mungkin gini. Oke. Jadi teman-teman, tentang thinking dan reasoning. Ya, kita belajar tentang PK, potensi kognitif. Oke, jadi ini sebenarnya materinya masih tentang pendahuluan gitu, overview. Soalnya basic banget sih materinya ini, guys. Jadi kita akan belajar tentang thinking dan reasoning. Sebelum masuk ke penjelasannya, ada yang tahu nggak thinking sama reasoning itu bedanya apa? Mungkin tahu bahasa Indonesianya apa atau tahu penjelasannya, ada yang bisa komen nggak? Kalau misalnya nggak mau bicara, chat boleh. Bicara langsung boleh. Ayo, thinking dan reasoning. Ini berpikir, alasan, benar. Sebenarnya ini benar sih, benar. Itu pasti karena lihat kata dasarnya itu. Think sama reason. Nah, itu benar kata Mufida. Thinking itu more or less, kurang lebih berpikir. Berpikir.
berpikir. Terus reasoning, benar alasan, cuman kata lainnya bernalar, bernalar. Nah, jadi kenapa sih kita mau pelajarin dua hal ini? Apa hubungannya dengan UTBK gitu? Apa hubungannya dengan SNBT gitu? Kenapa dua hal ini penting? Nah, seperti yang saya bilang tadi, dua hal ini adalah dasar gitu, dasar dari logik, dasar dari logika, atau bisa bilang verbal logika, verbal. Nah, kenapa dibilang dasar gitu? Jadi ini guys, berpikir dari kita berpikir, kita bisa menemukan suatu alasan kan. Nah, maksudnya kenapa kita harus pelajari dua hal ini? Karena kalau kita dalam mengerjakan sesuatu itu harus didasari dengan alasan-alasan yang kuat. Kita nggak bisa kayak cuman sembarang-sembarang aja gitu. Wait. Oke. Nah, jadi dalam kita berpikir dan bernalar, ada dua hal yang harus diperhatikan. Itu ada namanya logika atau logis, dan ada namanya empiris. Nah, apa sih logika? Mungkin ya pasti tahu lah ya. Logika tuh apapun yang masuk akal. Berarti misalnya ikan itu di air, atau mungkin burung itu terbang, itu masuk akal kan, make sense gitu. Nah, empiris artinya itu berdasarkan data. Jadi dalam berpikir itu harus logis dan harus empiris, apalagi dalam mengerjakan soal-soal UTBK. Misalnya nih, apa ya, kayak semua yang ada di air, mungkin ini sudah, kayaknya saya sudah kasih contohnya ini bulan nggak sih? Semua yang ada di air itu ikan. Nah, paus ada di air, paus di air. Oke, apa kesimpulannya dari dua hal ini? Jadi, ayo. Yang ada di air adalah ikan. Nah, paus ada di air. Kesimpulannya, guys, paus adalah ikan. Nah, iya benar, paus adalah ikan. Nah, di sini muncul satu pertanyaan, guys. Paus itu ikan atau enggak? Ayo, paus itu ikan atau tidak? Ikan. Oke, ada yang bilang ikan. Oke, banyak kan bilang ikan ya. Nah, coba wait ya. Paus itu sebenarnya bukan ikan loh, guys. Paus itu bukan ikan. Ini fun fact baru untuk kalian. Jadi, sebenarnya tuh paus bukan ikan. Tapi, ada tahu nggak paus itu apa? Ini kayak, memang paus tuh menjebak sekali. Ya, benar, Ramadhani benar. Paus itu mamalia, guys. Jadi, ini kayak, ini kita agak pusing gitu dari ini. Sebenarnya kesimpulannya kan benar harusnya. Tapi kalau berdasarkan fakta, paus ini mamalia. Nah, itulah yang dibilang tentang logika dan empiris. Kalau misalnya kita lihat berdasarkan logika, berdasarkan dua premis ini, premis, kalau saya bilang premis itu maksudnya pernyataan ya. Kalau misalnya premis 1,
dari dua premis ini, premis 1 dan premis 2, kesimpulannya ini secara logika ini benar kan guys? Tapi kalau misalnya kita lihat data, kita lihat di dunia nyata, paus itu sebenarnya bukan ikan. Nah, berarti ada yang salah dong dari dua premis ini. Ada yang tahu dari dua pernyataan ini yang mana yang salah? Pernyataan pertama bilang semua yang ada di air ikan. Pernyataan yang kedua bilang paus di air. Yang mana yang salah? Bukan salah sih, kurang tepat lah. Coba kita berpikir dulu. Yang pertama, oke, ada yang bilang yang pertama. Kenapa bisa yang pertama salah? Karena semua ikan, ya benar sekali. Semua yang di air itu bukan ikan, guys. Nah, tapi ini loh, kalau kita berbicara tentang logika, kedua premis yang menghasilkan kesimpulan, jadi 1 dan 2, yang menghasilkan 3, ini sudah benar. Tapi kalau kita berbicara tentang empirisnya bagaimana? Nah, sebenarnya yang 1 salah, tapi yang 2 benar. Makanya ini kesimpulannya sebenarnya agak patut dipertanyakan gitu. Kok bisa begini? Tapi teman-teman, kalau kita belajar, misalnya kita lihat di soal-soal UTBK, SNBT, yang lebih diperhatikan tuh tentang logikanya. Kita jangan cuman berdasarkan fakta gitu, jangan cuman berdasarkan data, tapi kita lihat saja logikanya, apakah kedua pertanyaan ini masuk akal atau tidak. Kalau misalnya nanti itu ada kayak beda lagi jenis soalnya. Ada yang membahas tentang logika dan empirisnya harus diperhatikan. Nah, biasanya kalau misalnya logika dan empirisnya harus diperhatikan, berarti itu soal biasanya kayak dalam bentuk tes dan kita harus menyimpulkan begitu. Tapi untuk umumnya yang pertama harus dikuasai adalah logika sebelum kita berdasarkan empirisnya begitu. Empiris ini kan berdasarkan data atau mungkin pengalaman atau mungkin percobaan. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat soal-soal yang mungkin ada ininya, berarti teman-teman harus menilai soal itu berdasarkannya juga, jangan cuma berdasarkan logika kayak ini soal ini. Yang diterangkan di sini tuh cuman dua pernyataan ini. Cuma dua pernyataan ini kan yang ada kayak ada dikasih tahu bilang yang ada di air tuh bukan cuma ikan, nggak ada dibilang, tapi cuma di pernyataan ini. Makanya kita berpikir berdasarkan logika saja, karena tidak ada data yang mendukung kesimpulan bahwa paus adalah mamalia. Nggak ada datanya gitu, nggak ada di dua premis ini. Tuh. Gitu guys, soal logika dan premis. Intinya logika itu seperti yang tadi masuk akal, empiris berdasarkan data. Ini dua hal yang harus dibedakan dan bakal sangat membantu, sangat penting kalau mengerjakan soal-soal TPS, ya soal-soal TPS gitu. Oke, ini dua hal patut diingat tentang logika dan empiris. Biasanya UTBK lebih itu sih ke logika, empiris biasanya mungkin kalau di soal-soal yang paragraf itu. Oke teman-teman, sampai sini paham tentang bedanya logika sama empiris? Kalau paham ketik 1, kalau kurang paham ketik 3. Oke. Oke. Kalau kurang jelas bilang ya guys, kalau misalnya mau tanya lagi di luar pelajaran ini, mungkin tiba-tiba ada kepikiran pertanyaan, oh, silahkan tanya aku aja.
Oke, jadi ini yang pertama tentang logika dan empiris. Wait, ya, diwarnain dulu guys. Warna merah. Oke. Yang pertama ini logika sama empiris. Oke, ini dasar untuk berpikir kita nanti di dalam mengerjakan soal itu. Yang kedua, sekarang saya mau bahas tentang, mungkin teman-teman pasti tahu lah ya, kalau di sekolahnya belajar matematika, pasti tahu. Nah, jadi saya sekarang mau bahas tentang himpunan. Loh, kok tiba-tiba bahas himpunan gitu? Aduh, maaf saya tremor guys. Kok tiba-tiba bahas himpunan, miset, dan kategoris? Nah, kenapa tiba-tiba bahas himpunan? Karena himpunan itu dasar juga sih, logika banget. Dia tuh butuh dia tuh namanya logika banget. Himpunan yang saya maksud di sini tuh beda dengan yang di matematika, nah guys. Kayak kalau matematika mungkin ada himpunan A, terus isinya kayak begini, kurang kurang nggak tahu, kurang cantik, terus dibilang mungkin 0, 1, 2, 3, 4, terus B mungkin 1, 3, 5. Kalau matematika gini loh. Terus kalau misalnya ditanya A dan B, ini apa? Ada tahu nggak kalau gini? Apa saja, apa jawabannya kalau gini? Ini apa sih namanya? Irisan ya? Irisan atau gabungan sih? Aduh, sorry. Oke. Oke, ini namanya irisan guys. Maaf, saya barusan dulu. Irisan A dan B. Kalau misalnya begini, tahu nggak irisan itu apa? Ini yang himpunan yang matematika banget. Ada namanya irisan, ada namanya gabungan. 1 dan 3. Ya, benar. Ini untuk irisan. Irisannya 1 dan 3. Kalau gabungannya yang mana? Gabungan atau union? Ayo, untuk ini union. Union. Tadi kan yang irisan kan yang ini 1, 1, 3, 3. Nah, kalau gabungan berarti semuanya ya guys. Jadi 0, 1, 2, ya, ya benar, Mufida benar. 3, 4 sama 5, 0, 1, 2, 3. Sisilia juga benar. Kilo. Dari sini bisa lihat perbedaannya kan? Bedanya irisan sama gabungan. Nah, jadi intinya irisan tuh kalau misalnya yang di himpunan A, ada juga di himpunan B. Kalau gabungan ya dua-duanya digabung gitu, 0, 1, 2, 3, 4 sama 5 ini. Dua-duanya digabung. Itu ya guys. Ini irisan maksudnya ada di A dan ada di B. Sedangkan kalau gabungan artinya ya digabung. Sesimpel itu. Ini yang teman-teman. Cuman teman-teman kalau misalnya kita membahas soal penalaran, yang dikasih tuh nanti bukan angka gini. Kita bukan akan membahas tentang angka,
Tapi kita akan membahas kayak lebih ke apa ya? Objek gitulah. Objek, subjek. Jadi gini, teman-teman tahu nggak yang namanya diagram Venn? Diagram Venn itu yang mana? Tahu, oke. Yang itu kan, diagram Venn tuh yang bulat-bulat gitu kan. Jadi ini misalnya ini, oh my god, jelek banget, Mas. Ini A, ini B. Ini A, ini B. Anggotanya A apa saja? 0, 1, 2, 3, 4. Anggotanya B, 1, 3, 5. Berarti ini ada yang sama. Oh, berarti bisa diginiin dong. Bisa diginiin kan? Berarti sini 0, 2, 4, sini 1, 3, sini 5. Gitu kan? Gini kan guys? Atau saya salah? Jadi di sini ada ini yang bulat sebelah kiri itu anggota A, ini bulat sebelah kanan itu anggota B, dan ini yang di tengah itu yang merupakan anggota A, irisan X. Gini. Ini untuk teman-teman juga sering lihat yang kayak gini, terus ada kayak gini, ini A, ini B. Mungkin teman-teman juga sering lihat yang kayak gini, begini, terus gini. Nah, ini A, ini B. Teman-teman lihat kan yang pernah lihat kan yang begini. Kalau misalnya, oh, kalau misalnya diagramnya kayak begini, terus ditanyain, yang diarsir itu apa? Ayo, ada tahu enggak kalau misalnya dia diagram begini, terus ditanyain yang diarsir itu apa? Terus ini ada lingkaran A, tapi yang kena B hilang. Nah, benar A, cuman ada lanjutannya nih. Kalau misalnya A kan berarti ini A, ini B. Ini A, ini B. Kalau misalnya A, berarti lingkaran A-nya di itu semua. Tapi kalau teman-teman lihat gambar ini, loh, ini angka yang tidak ada samanya mungkin. Nah, jadi maksudnya tuh gini. Ini kan, wait, kita review dulu himpunan. Ini kan himpunan A, terus ini himpunan B. Berarti di sini tuh A kurang B. Paham nggak? Mungkin ini agak, oke, saya rewind dulu sedikit nah guys. Apa sih namanya? Review himpunan. Sebelum kita belajar tentang, sebelum kita masuk ke sisi logika himpunan. Kita review dulu himpunan. Diagram Venn. Diagram Venn. Kalau misalnya nih ada lingkaran S, ada lingkaran A, berarti ini namanya diagram apa ya? Diagram A gitu, himpunan A, ya itu namanya. Himpunan A, himpunan A. Terus ada lingkaran sini, berarti himpunan B. Ini saya kasih ya. Kalau misalnya dua lingkaran ini digabung, terus yang ditanya itu sini, ini namanya apa guys? Bukan notasi yang bilang saja kayak ini tuh apa? Dia misalnya nih tadi 1, 2, 3. Terus di sini 2, 3, 5. Nah, berarti di sini tuh apa? Angka berapa menurut kalian?
23. 2 dan 3. Ya benar. Di sini 23. Berarti 23 ini apanya A dan B? Ya ini Irisan. Irisan dari nilai A benar. dan B. Benar. Irisan A dan B. Kalau misalnya yang ditanyain tuh kayak ini lagi deh. Terus yang diarsir itu semuanya. Ini juga diarsir. Terus ini A, B. Nah, anggota semuanya ini apa? Apa saja anggotanya? Anggota himpunannya. Anggota berapa saja yang masuk dalam ini yang diarsir? 1, 2, 3, 5. Ya, benar. 1, 2, 3, 5. Ini namanya apa? Gabungan. Ya, benar. Gabungan A dengan B. Ini kan guys. Kalau misalnya gini lagi nih. Di sini ada himpunan A. Jangan deh. Gimana ya bagus nomor himpunannya? Di sini ada A, di sini ada B, terus di sini ada C. Nah, misalnya nih, C itu, A itu kan 1, 2, 3. B itu 2, 3, 5. C itu 3 sama 6 deh. Nah, kalau misalnya yang diarsir di sini, angka berapa di situ? 3. 3. Benar, benar. Oke. Nah, ini apa namanya? Kalau sudah 3, gini. 3, harusnya 3 diagram. A irisan B irisan C. Iris B, Ya, benar. iris B, iris C. Nah, ini namanya A, iris B, iris C. Teman-teman mungkin sudah familiar. Oke, kita ganti lagi. Kalau misalnya dia kayak gini, terus gini. Terus ada ini. Maaf lah. Ini C. Yang dibilang itu ini deh. Ini. Terus gabungannya ini. Sama ini. Nah, gimana tuh? Ayo dulu. Ayo. Astaga, salah. Ini gambarnya jelek banget. Tunggu ya sebentar, kawan-kawan. Ini gambarnya jelek banget. Ini B. Terus ini ya. BC. Yang di atas sebelah sini. Ini di tengah. Sama ini. Nah. Ini nggak diarsir nih. Kalau misalnya ditanya yang tidak diarsir. Yang tidak diarsir itu apa? Yang tidak diarsir itu apa namanya? Nilai gabungan dari A, B, dan C mungkin, Kak. Nah, kurang tepat. Jadi gini, kalau ini kan irisan. Kalau misalnya tadi kan kamu kan bilang gabungan A dan B dan C. Nah, jadi ini ada 3 kan? A, B, dan C. Ini A, ini B, B, C. Gabungan A dan B tadi bagaimana? Kita scroll ke atas sedikit ya. Gabungan, mana gabungan? Oh ini. Gabungan A dan B ini kan. Berarti A-nya harus diarsir. B-nya harus diarsir. Kalau misalnya digabung dengan C lagi, berarti C-nya juga harus diarsir. Yang jadi pertanyaan tadi, yang tidak diarsir. Yang tidak diarsir itu ini. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat nih lingkarannya. Tunggu ya. Kita ganti warna dulu. Ini masih kelihatan kan kalau saya taruh warna-warninya di sini.
yang tidak ada di A dan B atau salah. Kita bahas dulu ya. Kita lihat nih sini. Yang di bagian sini ada oke. Di sini ada A. Terus di sini ada B. Terus di sini ada C. Ada 3 nih. Lingkaran full yang di bawah ini. Tunggu, kalau misalnya kamu bilang yang tidak ada di A dan B. Oke, yang tidak ada di mana sih ini? Ya. Yang tidak ada di A dan B. Tadi kita lihat kan A itu 1 2 3, B itu 2, C itu 6. 36 ya. 36. Yang tidak ada di A dan B. Itu apa? Tidak di situ nilai yang tidak ada di A dan B. 1 2 3 2 3 5. Ya, 6 kan? 6 itu cuma di sini 6. Tapi ini masih ada loh, jadi nilai yang tidak masuk gabungan A dan B. Tunggu, saya berpikir dulu ya. Nilai yang tidak masuk gabungan A dan B. Oh, berarti, tapi gini loh. Gabung tadi kan ini A. Oh, nilai yang Udah. sama di A dan B dan C, Kak. Diarsir. Iya, ini tuh yang diarsir ini. Mana sih ini? Wait. Ini kan yang digabung di A dan B dan C itu ini. Terus tadi kalau misalnya di A dan B-nya gabung jadinya gini. Berarti hasilnya 1, 2, 3, 5. Yang tidak masuk di gabungan ini cuma 6. Tapi kalau teman-teman lihat di gambarnya ini, masih ada loh kayak ini bagian dari A, ini bagian B, yang tidak diarsir. Irisan A dan B. Kurang tepat. Irisan A dan B tadi ini irisan A dan B. Oke, jadi jawabannya sebenarnya simpel guys. Ini kan kita gambar ulang ya. Ini A, ini B, ini C. A tadi isinya 1, 2, 3. Ini isinya, ini isinya 2, 3, 5. Terus di sini isinya 6. Coba kita taruh angka-angka ini dalam diagram ini. Oke, angka 1. 1 cuma ada di A, nanti tempatnya di sini. Angka 2. 2 ada di A dan B. Kalau ada di A dan B berarti di sini berarti kan? Benar kan? Oke, lanjut. Angka 3. 3 ada di mana aja? Ada di A, ada di B, ada di C. Oh, berarti harus kena 3 lingkaran ini. Itu di sini 3-nya. Kan? Paham guys? Sampai sini? Kenapa bisa 3-nya di sini? Kenapa bisa 2-nya di sini? Kenapa bisa 1-nya di sini? Paham. Yang lain masih aman. 1-nya di sini karena cuma milik A. 2-nya di sini karena dibagi antara A sama B. 3-nya di sini di tengah-tengah banget karena dibagi antara 3-3-nya. Nah, berarti kalau misalnya angka berapa lagi nih? Angka 5. Angka 5 di mana? Di B, di luar dari gabungan. Nah, benar. Di sini angka 5-nya. Angka 6-nya di mana? Di C, di luar dari gabungan. Nah, benar. Di sini kan berarti kita dapat kayak gini. Tadi yang bilang yang tidak diarsir. Yang diarsir apa saja? Angka berapa saja yang diarsir? Yang diarsir angka berapa saja? Dan yang tidak diarsir angka berapa saja? Coba ini tunggu, ini gambarnya agak jelek. Nah, hapus dulu ini. Oh, tidak. Aduh, gambar ulang lah kalau gitu. Maaf ya teman-teman. Maafkan tadi jelek ini. Terus
Terus yang diarsir tadi yang gimana? Oke. Yang diarsir 1, 2, 5. Oke. Kalau sudah benar 1, 2, 5. Oke, benar. 1, 2, dan 5. Berarti yang diarsir angka berapa saja? Tiga. 6 dan 3. Ya, benar. 3 dan 6. Nah, 3 dan 6 ini anggota dari mana? Himpunan mana nih? Tunggu sebentar ya teman-teman, lagi azan di sini. Tunggu sedikit. Tes. Oke. Oke. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, tadi yang tidak diarsir itu 3 dan 6. 3 dan 6 ini anggota mana? Oke. Yes. Correct. C for correct. Oke. Itu sedikit tentang himpunan. Mungkin ini kayak himpunan itu kayak materi yang sebenarnya matematika banget. Jadi kayak ini nanti teman-teman pasti sudah pernah dapat sebelumnya dan teman-teman pasti dapat lagi untuk pengenalan matematika. Cuma itu tadi sedikit tentang itu ya. Coba kita tes lagi ya. Tes lagi satu. Misalnya nih, A itu himpunan apa ya? Bilangan genap.
Di bawah 7. Terus B itu bilangan genap positif di bawah 7. Terus B itu berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus C itu bilangan di bawah 7. Di bawah 7 artinya 7-nya termasuk atau enggak? Yes, benar. Kalau misalnya dibilang di bawah 7, berarti tidak termasuk. Oke? Jadi kita coba buat dulu. Ayo, A itu apa saja? Bilangan genap positif di bawah 7. Positif ya? Ingat 2 positif. 4 2. Berapa? 2? 2 4 6. Yes. 2, 4, 6. Oke, ini B sudah ada angkanya. Terus C bilangan prima di bawah 7. Ayo. Berapa bilangan prima di bawah 7? Tahu kan bilangan prima? Bilangan yang cuma bisa dibagi dengan dirinya sendiri atau satu. Bilangan prima di bawah 7 itu berapa? 5 3 1. Oke, 1 itu bukan bilangan prima ya guys. Oh, Kenapa? Karena 1 itu cuma bisa dibagi sama 1 dan dirinya sendiri. Jadi apa ya? 1 itu kan dirinya sendiri. Tapi syarat bilangan prima tuh harus bisa dibagi diri sendiri sama 1. Jadi kayak cuma 1 syaratnya yang terpenuhi. Ini kayak ambigu sekali ini 1. Ini bukan prima. Satunya lagi apa? Bilangan yang cuma bisa dibagi diri sendiri sama 1. Masih ada lagi 1. Apa ya? Bilangan kenapa? 2. Ya, benar. 2. Bilangan prima itu mulainya dari 2 ya guys. 2, 3, 5. Habis 5, 7. Cuman kan dibilang sini di bawah 7. Berarti 7-nya nggak masuk ya. Oke, jadi sini kita sudah dapat 3 data A, B, dan C. Jadi kita gambar saja lingkarannya. Di sini A, sini B, terus oh no. Terus di sini C. Yes. Sini A, sini B, sini C. Himpunan coba kita hitung dari ya jadi dari 1. 1 cuman anggotanya B. Jadi 1 masuk sini. 2 anggotanya A, B, dan C. Berarti masuk di tengah. 3 di mana? Semua. A tidak. BC. A Ya, cuma BC, Kak. benar. Di sini. 4 AB. AB. Oke. 5 BC. 6 AB. AB. Masih AB. Oke, berarti semuanya ini punya itu ya. Punya masing-masing apa ya? Ada lah pokoknya yang kena gitu kan. Jadi di sini kita lihat ada sini 3 dan 5. Sini ada yang kena 2. Di sini ada yang kena 4. Terus sini ada 1. Kalau misalnya ditanya dari grafik ini, kalau misalnya tanya B iris C berapa? Ini ayo, ini apa? Ini tadi ingat ini kalau saya tuh cara aku ingat ini kan 35, ke Kak. bawah. Kalau Oh, iya. Berapa tadi? 35. Masih ada lagi. Lagi yang kurang. B iris C.
2 juga Kak, 2. Ya, benar. 2, 3, dan 5. Cara aku mengingat tuh ini kan ke bawah. Oh, berarti ini huruf F. Berarti dan. Kalau ini ke atas. Oh, berarti ini huruf U. Berarti atau. Cara aku ingat begitu sih, guys. Jadi kayak mungkin sedikit tips kalau dari saya. Terserah mau diterapkan. Oke, benar, Ben. Kalau misalnya teman-teman lihat A, B, dan C, B dan C-nya itu 2, 3, dan 5. Dan itu di area sini. Kalau misalnya tanya A dan B dan C, ini A atau B atau C, berapa? 2. Ini apa ya? Ini irisan atau gabungan? Ini sebenarnya. Ini kan ya benar 1, 2, 3, 4, 5. Ingat ya teman-teman, kalau ini untuk irisan, kalau ini itu gabungan. Oke? Jadi kalau misalnya tanya gabungan, oh berarti semua angka yang masuk dalam A, B, C. Tapi kalau misalnya nih tiba-tiba ada angka 7 di luar sini, berarti ini tidak termasuk A, B, A dan B dan C ya. A atau B atau C ya. Oke? Itu sedikit tentang atau dan sedikit tentang gambar ukuran. Mungkin ini materinya perlu dijelaskan lagi lebih dalam, nanti kita bahas lagi ya. Kalau misalnya mau kerjaan soal latihan, boleh cari-cari saja soal-soal latihan, itu banyak. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, boleh tanya ke saya. Oke? Ini sedikit gambar himpunan. Nah, kita masuk ke bagian logikanya. Sampai sini loh, sebelum kita masuk ke logika, ada yang mau bertanya dulu enggak tentang ini? Dan kalau saya tunggu sampai 20, 27. Oke, kalau misalnya mau nanya di luar pertanyaan ini boleh ya, silahkan. Selanjutnya kita masuk ke himpunan tapi logika. Ini bukan nama aslinya teman-teman, saya cuma tandai begitu. Himpunan tapi logika. Nah itu apa? Misalnya nih, gimana ya? Oh ya, aduh. Bukan himpunan sih, ini diagram Venn sih dia. Mana ya? Hapus perhimpunan tapi lebih ke diagram Venn dia. Misalnya nih, ada mungkin teman-teman pernah lihat, kalau pernah lihat latihan soalnya, ini ada ini rumah, ini himpunan rumah, ini himpunan meja, dan ini himpunan lemari. Nah, menurut teman-teman hubungan rumah, meja, dan lemari itu bagaimana? Misalnya mungkin kayak gini, terus ini rumah. Anggaplah rumah itu A, meja itu B, lemari itu C. Anggap ya. Misalnya nih, opsi pertama, ini A, terus ini B, terus ini C. Atau mungkin opsi kedua, ini A, terus ini B, ini C. Ada mungkin opsi ketiga, benar lagi ya. Ini A, terus ini B, terus ini C. Dan terakhir mungkin salah tiga-tiganya, ini A, ini B, ini C. Nah, menurut teman-teman nih,
Apa yang menggambarkan, diagram Venn mana yang menggambarkan hubungan antara rumah, meja, dan lemari? Menurut teman-teman. Di sini ada B dan C dalam himpunan A. Ada B dan C bersatu, tapi beda dengan A. Di sini ada juga A-nya sendiri, B-nya sendiri, C-nya sendiri. Di sini juga ada C bagian dari B, bagian dari A. Ingat ya teman-teman, Yang tiga, suatu kenapa? yang tiga. Nomor Ketiga. Oke, ada yang bilang nomor 3. Ada punya pendapat lain? Empat, ada yang bilang 4. Oke. Satu. Ada bilang 1. Oke, nanti ada lagi bilang 2, gitu ya. Sampai sama 2. Jadi perlu diketahui anggota apa ya? Gimana ya bahasanya? Tunggu, saya berpikir dulu guys. Sebuah hal atau benda, orang, pokoknya hal lah, dikatakan merupakan anggota dari suatu himpunan bila memenuhi syarat himpunan tersebut. Nah, di sini saya lihat ada yang bilang 1, ada 3, ada 4. Oke. Jadi guys, di sini himpunan rumah nih. Mana sih? Mana punya? Oke. Oh, jangan ini. Oke. Saya tulis ulang ya di bawah. Sini ada himpunan rumah. Ada himpunan meja, ada himpunan lemari. Menurut teman-teman, yang masuk anggota himpunan rumah tuh apa saja? Apakah mobil himpunan rumah? Ataukah yang masuk himpunan rumah itu mungkin seperti rumah hijau, atau mungkin rumah kecil, atau mungkin sapu. Menurut teman-teman, anggota himpunan rumah itu apa? Ingat ya, syaratnya tuh dikatakan merupakan anggota dari suatu himpunan bila memenuhi syarat. Nah, syaratnya di sini adalah rumah. Berarti gimana itu? Apa contoh anggota himpunan rumah menurut teman-teman? Ya, yang masuk anggota himpunan rumah itu rumah hijau sama rumah kecil. Sapu nih, kalau misalnya sapu memang sih sapu itu ada di rumah, pasti ada sapu di rumah. Tapi itu sapu itu memenuhi syarat dikatakan sebagai rumah? Tidak kan? Sapu ini benda dalam rumah, bukan sapu ini benda dalam rumah, bukan anggota himpunan dari rumah. Oke? Jadi kalau misalnya meja, syaratnya benda itu adalah meja. Apa saja menurut teman-teman yang bisa dijadikan sebagai meja? Mungkin meja belajar, atau mungkin meja rias, atau mungkin rak. Rak kan bisa jadi meja juga, meja bundar, benar. Ini semua anggota meja. Kalau misalnya saya bilang gini, kecap
piring, ini semua ada di atas meja. Tapi apakah barang ini masuk ke himpunan meja? Tidak. Kayu juga masuk di meja. Benar. Terakhir lemari. Apa saja menurut teman-teman yang bisa dikatakan sebagai lemari? Kita definisikan lemari deh. Lemari itu apa? Untuk tempat menyimpan sesuatu kan? Ya, jadi ada lemari kaca, benar. Lemari kaca, lemari piring, apalagi tadi di atasnya. Oh ya, lemari kaca, lemari piring, atau mungkin benda apa lagi yang bisa dijadiin lemari? Mungkin ada apa ya ini? Lemari. Pokoknya banyak kan jenis-jenisnya. Nah, jadi kalau saya bilang hubungan antara rumah, meja, dan lemari, itu tuh gini, rumah itu sendiri. Karena ya tidak mungkin lah ada meja dijadiin rumah, ada lemari dijadiin rumah. Memang ada. Adakah rumah itu meja, adakah rumah itu lemari? Tidak kan? Rumah saja itu bangunan, meja dan lemari itu perabotan. Berarti sudah beda, berarti rumah tuh benar berdiri sendiri. Terus untuk meja dan lemari, saya mau tanya nih ke teman-teman. Di sini kita judgement, kita menjudge lemari. Benar sih lemari. Menurut teman-teman, ada enggak benda yang bisa dijadiin meja, tapi bisa dijadiin lemari? Ada enggak? Jadi bisa dipakai menyimpan sesuatu di dalamnya dan menyimpan sesuatu di atasnya. Ada enggak? Menurut teman-teman. Oke, nggak ada yang menjawab? Nggak ada yang menjawab? Oke, jawabannya ada ya teman-teman. Mungkin teman-teman tahu nggak kabinet? Nah, kabinet ini kan kita simpan barang dalamnya, tapi bisa ditaruh-taruh apa gitu barang di atasnya. Atau mungkin ada punya meja belajar, ada lacinya. Oh, ini berarti bisa simpan barang juga dong, gitu. Dalamnya. Berarti harusnya hubungan meja dan lemari itu kayak gini. Ini enggak kayak gini guys. Jadi harusnya yang benar sini itu yang dua gitu. Oke, mungkin kurang jelas ya. Oke, kurang jelas. Coba kita cari sama lain. Oke, coba misalnya hubungan antara himpunan mahasiswa, dosen, dan pengusaha. Menurut teman-teman, hubungan antara ketiga ini, tunggu, saya tulis dulu ya. Mungkin antara 1 dan 3. Anggap ini A, ini B, ini C. Antara A, B, dan C. Ataukah mungkin dia seperti ini dan ini dan ini, di mana ini A, B, ini C. Mungkin dia seperti ini, di mana ya ini dan ini, di mana sini A, B, dan C. Ataukah dia seperti yang mirip di atas tapi gini, ini A, B, C. Oke, coba teman-teman pikir dulu. Himpunan A itu mahasiswa, B itu dosen, C itu pengusaha. Oh, ada yang jawab 3. Oke, jawab 3, 1. Ada lagi yang mau jawab lain? Kak, ini gambar Ya. tidak jadi.
Maaf ya, ini kayak gambarku memang agak, aduh, saya perlu belajar menggambar lagi, guys. Maaf. Oke, ada lagi yang mau Mufidah bilang ini 3. Oke, ada lagi yang bilang lain? Agak 3 juga sih. 3 ya. Oke, coba siapa yang mau jelaskan kenapa bisa pilih 3? Kenapa bisa menurut kalian 3 gimana? Karena semuanya bisa menjadi satu. Mahasiswa Semuanya bisa bisa. menjadi dosen, dosen bisa menjadi mahasiswa kalau kuliah lagi. Pengusaha juga bisa jadi pengusaha, mahasiswa dan dosen. Kayak begitu, Kak. Iya, udah benar. Benar. Berarti sudah tangkap kan maksudnya bagaimana? Jadi yang di Sudah. sini mahasiswa, di sini dosen, di sini pengusaha. Kalau di sini dosen dan pengusaha. Kalau di sini apa sih? Ya, ada yang tahu nggak yang di sini? Di sini mahasiswa, salah. Di sini mahasiswa, di sini dosen, di sini pengusaha. Kalau misalnya di sini dosen dan pengusaha, kalau di sini apa? Mahasiswa pengusaha. Ya benar, ada kan? Ada kan berarti mahasiswa yang jadi Ada, pengusaha ada, ada. dosen jadi pengusaha ada, mahasiswa jadi dosen ada juga, guys. Berarti benar nih yang 3 tuh. Sudah dapat gambarannya tentang Venn ini. Memang kalau diagram Venn ini tidak apa ya, tidak hitung-hitung kan, kayak bukan matematika, guys. Coba lagi kita lagi ya, satu ya, rumah, meja, dan motor. Menurut kalian rumah itu A, meja itu B, motor itu C. Ini, Bu. Terus ini, mana ini A, C, ini A, B, C, ini A, B, C, terus ini ini kebalik ya, maaf guys. Terus ini A, B, C. Oke, maaf agak jelek gambarnya. Menurut kalian yang mana? Hubungan antara rumah, meja, dan motor dalam bentuk diagram Venn. Ayo, ingat anggota suatu himpunan harus memenuhi syarat himpunan tersebut. Syarat himpunan A, rumah. Syarat himpunan B, meja. Syarat himpunan C, motor. Ini siapa sih ini? Mufidah. 1, Kak, ketiganya tidak memiliki hubungan seperti aku dan dia. Aduh, jangan galau ya, anak-anak. Mending kita ambis, kita belajar. Cukuplah galau-galau. Sad banget. GWS ya, siapa? Mufidah ya? GWS Mufidah, semoga... Oke, 1, benar guys. Karena rumah, meja, dan motor tidak ada hubungannya. Kalau misalnya tidak ada hubungannya ya tidak usah dipaksakan ya guys. Memang beberapa hal itu tidak bisa dipaksakan untuk satu. Oke, jadi harus bersabar dan menerima kenyataan. Terus apa lagi ya? Saya baca-baca dulu ya guys. Kalau misalnya
Saya bilang apa ya? Ikan, terus lumba-lumba, terus apa ya? Ini lumba-lumba, terus apa ya? Apa ya? Ini deh, lele. Oke, hubungannya apa guys? Ini enggak usah dalam bentuk, enggak usah dalam bentuk diagram. Saya cuma mau pendapatnya kalian. Hubungannya ikan, lumba-lumba, sama lele. Apakah lumba-lumba itu termasuk lele tapi bukan ikan? Ataukah lele itu termasuk ikan tapi bukan lumba-lumba? Atau mungkin lele itu termasuk lumba-lumba tapi bukan ikan? Menurut kalian di mana? Ayo kita berpikir. Ayo. Jangan lele, lumba, dan ikan. Tapi bukan lumba-lumba. Lele termasuk ikan tapi bukan lumba-lumba. Oke, kenapa bisa? Menurut kamu kenapa bukan? Ini bicara tentang empiris berarti ya teman-teman. Empiris dan logika. Karena berdasarkan data dan berdasarkan fakta. Oke? Lele termasuk ikan tapi bukan lumba-lumba. Oke, kalau lele termasuk ikan tapi bukan lumba-lumba, terus lumba-lumbanya bagaimana menurut kamu? Sama-sama di air. Iya bener sih, sama-sama di air, nggak salah. Cuman hubungannya lumbanya dikesampingkan. Ya, lumba-lumbanya dikesampingkan, benar. Oke, berarti tadi ada yang bilang, apa sih tadi? Lele termasuk ikan, bukan lumba. Terus ada bilang lumba-lumbanya dikesampingkan. Berarti dikesampingkan. Terus ini ikannya bagaimana? Dimasak begitu. Bukan ikan bakar, enak guys. Pakai lombok, oh my god. Aduh, lapar. Oke, maaf. Ikannya gimana guys? Apakah ikan itu mencakup lumba-lumba dan lele? Ataukah ikan termasuk dalam lele? Atau ikan termasuk lumba-lumba? Gimana? Ayo. Disatukan sama lele. Benar. Disatukannya tuh bagaimana? Disatukannya kayak begini, ini ikan, ini lele, atau disatukannya kayak yang mana ikan, yang mana lele? Bagaimana? Yang satu atau dua disatukannya? Atau tiga? Jadi ikan, terus ini lele, terus di sini lele, sini ikan. Yang mana disatukan bagaimana? Kan lumba-lumbanya sudah dikesampingkan. Salah. Kan lumba-lumbanya, kok memang? Oke. Ini berarti ikan dan lele disatukan katanya. Lele disatukan ikan. Disatukannya bagaimana? Membuat tiga. Yes, korekto. Disatukan seperti ini karena semua lele adalah ikan, tapi belum tentu ikan semuanya lele. Itu. Oke, teman-teman, itu more or less itu ya kurang lebih tentang
Jadi untuk soal-soal TP, himpunan dan diagram. Jadi kayak untuk himpunan dan diagram tuh yang di TPS, yang di TK, yang di potensi kognitif, kognitif itu ada harus dibuat berdasarkan logika dan empiris. Masih ingat nggak logika dan empiris itu apa? Ayo, barusan berapa saat yang lalu. Bedanya logika sama empiris. Ayo, ada yang mau berpendapat? Logika itu yang masuk akal. Oke, terus empiris? Empiris berdasarkan data. Ya, bener. Aduh, lulus kata saya sih, lulus SNBT sih semuanya ini. Soalnya sudah jago-jago. Oke. Sebenarnya tentang thinking dan listening itu saja sih guys. Ini himpunan dibahas di sini karena ya emang begitu. Nanti kita karena memanfaatkan logika sama empiris si himpunan diagram. Sebenarnya untuk himpunan diagram ada juga kan teman-teman pasti kayak familiar nih dengan yang jika maka mungkin kalau misalnya teman-teman sudah dapat kelas penalaran matematika mungkin sudah dapat gitu yang materi P, ski, terus ada yang atau bla 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 gitu, misalnya dan atau mungkin sudah dapat atau mungkin ada tanda ini, ada tanda begini, ada tanda begini. Ini sebenarnya masuk ke logika juga teman-teman. Oke? Nah, untuk sampai sini tunggu, sampai sini ada yang mau bertanya tentang himpunan, tentang diagram Venn, tentang lagi ya, tentang menikah, tentang empiris, tentang ikan yang ada di laut, dan kenapa paus itu mamalia. Apa yang ada yang mau bertanya? Mungkin sambil ini ya teman-teman, saya kirimkan absen sambil berpikir pertanyaan atau memikirkan masa depan masing-masing. Tolong konfirmasi ini absennya bisa dibuka enggak? Ketik 1 kalau bisa dibuka. Oh iya, ketik 1 kalau sudah absen. Oke, itu thinking dan reasoning. Mungkin ini kayak agak rancu ya, mohon maaf teman-teman. Untuk minggu depan, tunggu saya lihat dulu ya. Untuk minggu depan materinya tentang penularan analitik. Nah, ayo yang sudah absen ketik 1 ya, dan lupa absen. Nanti kayaknya kita bahas tentang himpunan lagi kayaknya. Mungkin ada yang kurang jelas. Soalnya himpunan memang agak itulah penalaran harus benar-benar logika. Satu. Ini Nur Hikmah kenapa 111? Satu aja. Maaf ya, canda ya.
Oke, teman-teman. Satu, oke. Untuk catatan mungkin saya kirimkan sebentar atau besok. Yang sudah absen. Banyak yang sudah absen ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, baru 5 yang sudah absen. Yang lain gimana? Jangan lupa absen, guys. Aduh. 16, tapi yang absen belum. Oke. 6 sudah. 7. Yuk yang lain yang belum absen. Iya, tadi saya sudah kenalan tuh, sudah kenalan. Sudah. Harusnya sih sudah. Saya bintang. Yang nama di WA-nya tuh bintang. Terus ada gambar gininya. Kalau nomornya 0816 658. Terus IG, IG juga ada pengumpulan open fallback guys saya. Asal dikasih tahu kalau mau dipakai. Ya. Aduh ya, BK. Oke. Ini untuk line juga ya, siapa tahu yang suka pakai line dan prefer line. Yang suka line. Oke, sudah. Mungkin sebelum live, dan jangan live dulu ya, jangan. Terakhir, pertanyaan terakhir sampai 19.5 boleh 57. Oh iya, saya izin stop share screen ya, teman-teman. Ya, tidak ada lagi yang mau bertanya tentang materi ini atau tentang apa? Sih paling mau ditanya apa dulu deh, maaf ya teman-teman. Oke, mungkin untuk mengakhiri mau dokum dulu, teman-teman mungkin bisa on cam. Kita mau dokumentasi. Ayo, mau dokumentasi. Halo. Maaf ya, saya kelihatan sekali baru waktunya. Ayo, mungkin yang mau pakai jilbab, pakai dulu jilbab. Mungkin yang lagi tiduran, duduk dulu sesaat kita dokumentasi, teman-teman. Ayo, ayo. Oke. Oke. Halo, halo. Aduh. Ini baiknya ini semua. Aduh, terharu kok. Ayo yang lain. Oke. Nur Ismi Irsad, Cecilia Gibrin. Oh iya teman-teman, kalau misalnya ada yang bermasalah tentang absen, PC saja. Aduh, kalau misalnya ada yang bermasalah tentang absen, PC saja. Jangan takut untuk PC. Yuk, tak tungguin semenit lagi deh sampai 19.59. Tidak mendukung jaringan. Oke, enggak apa. Terima kasih sudah mengabarkan ya. Yang bisa on cam, boleh kita on cam, kita dukung. Oke, ini yang PC aku juga terima kasih sudah mengabarkan. Siapa ini? Udah bisa absen. Siapa ini? Oh, Rahmawati Ibrahim. Orangnya masih ada? Lagi panik. Oh my God, oke.
Maaf. Oke, sudah 19.59. Yang tidak bisa on cam tidak apa-apa. Ini yang chat saya, sebentar saya kirim linknya ya lewat chat kalau misalnya tidak bisa. Jadi mungkin kita dukung dulu. Pasang pose terbaik Anda. Pose terbaik Anda. Oke. 1, 2, 3. Oke deh. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir malam ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semangat untuk belajar SNBT-nya. Dan dadah. Ya, Kalau mau dikit, dadah Kak. ya terima kasih semuanya. Ayo, live sebelum saya kick. Sama-sama Kak. Makasih, Kak.